Insiden kontaminasi biologis pada program makan bergizi gratis, MBG, di SDN 016 Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, menjadi perhatian publik. Pasalnya, program MBG sebagai instrumen strategis pemerintah pusat dalam pemenuhan gizi generasi bangsa, menghadapi tantangan serius terkait implementasi standar keamanan pangan, food safety, pada Sabtu, 18 April 2026. Insiden kontaminasi biologis di SDN 016 Tapung Hulu tersebut, berupa penemuan maggot hidup atau ulat belatung dalam menu nasi goreng yang didistribusikan kepada siswa-siswi SD Negeri 016, Desa Kusau Makmur, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Riau. Insiden ini memicu diskursus publik mengenai efektivitas pengawasan kualitas pada Satuan Pelayanan Pemakanan Bergizi, SPPG, di Desa Sumbersari, berlokasi di dekat SPBU Jalan Ujung Batu, Petapahan. Berdasarkan bukti visual yang terdokumentasi, materi pangan yang disajikan mengandung organisme hidup yang mengindikasikan pelanggaran protokol higiene sanitasi. Temuan ini diverifikasi oleh tenaga pendidik di lokasi kejadian yang menyuarakan keprihatinan mendesak terkait kelayakan konsumsi makanan tersebut. Ini apa? Ini gimana ini nasi goreng kita? Aduh, lompat dia. Dia jangan diambil, Kak. Jangan dibagi lagi nih. Ini nasi gorengnya gimana ini Bapak Ibu? Tolonglah diperhatikan. Ini kenapa bisa ada belatungnya nasi goreng? Kapan ini dimasaknya kok bisa ada belatung? Aduh. Menanggapi insiden tersebut, Asisten Lapangan SPPG Desa Sumbersari, Vendriadi Caniago, mengakui keberadaan kontaminan, namun mengajukan argumentasi kausalitas alternatif. Pihak manajemen SPPG mendalilkan bahwa sumber kontaminasi tersebut bukan berasal dari proses pengolahan nasi goreng secara langsung, melainkan akibat ulat belatung dari buah salak. Kami sudah menurunkan ahli gizi ke sekolah tersebut untuk mengklarifikasi kejadian itu. Dan belatung itu diduga berasal dari buah salak, bukan dari nasi goreng, kilah Ipen. Klaim ini juga didukung oleh pernyataan Al-Udri, Kepala Desa Kasikan, sekaligus mitra pengelola SPPG dari Yayasan Ulul Albab. Ia menegaskan bahwa prosedur quality control, atau QC, telah dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur. Terkait masalah itu sudah beberapa klarifikasi sama kawan-kawan media. Perlu saya sampaikan bahwa belatung itu berasal dari salak, bukan nasi gorengnya, ujar Kades Kasikan. Dalam perspektif manajemen rantai pasok pangan, keberadaan bahan baku yang terkontaminasi yang lolos hingga ke tahap penyajian, akhirnya mengindikasikan adanya kegagalan sistemik dalam mekanisme screening bahan baku raw material inspection, dan pemilahan produk sorting proses. Argumen bahwa ulat belatung bermigrasi dari buah salak ke nasi, justru memperkuat dalil kelalaian prosedural, mengingat prinsip dasar keamanan pangan mensyaratkan isolasi dan pembuangan bahan yang dicurigai rusak, sebelum diproses atau digabungkan dengan komponen makanan lain. Oleh karena itu, klaim kepatuhan terhadap protokol QC bertentangan dengan realitas empiris di lapangan. Implikasi kebijakan dan rekomendasi. Insiden ini merepresentasikan kerentanan dalam implementasi program nasional di tingkat daerah, dan berpotensi menggerus kepercayaan publik. Kegagalan dalam menjamin keamanan pangan bagi peserta didik, yang merupakan aset demografis vital, merupakan pelanggaran terhadap hak dasar atas kesehatan dan perlindungan konsumen. Dalam hal ini sangat diperlukan tindakan korektif yang tegas dan terukur. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur dan protokol higiene di seluruh unit SPPG terkait. Menerapkan sanksi disiplin bagi pihak yang terbukti lalai dalam pelaksanaan tugas pengawasan kualitas. Memperketat standar penerimaan bahan baku dan mekanisme zero tolerance terhadap produk yang tidak memenuhi syarat keamanan pangan. Tanpa intervensi struktural yang konkret, integritas program MBG berisiko terkompromi, mengubah tujuan mulia pemenuhan gizi menjadi potensi krisis kesehatan bagi generasi bangsa. Tim TV Online 24 melaporkan.